Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, pada minggu yang lalu kita membahas masalah arthropoda, di mana dalam arthropoda ini merupakan bagian yang sangat penting apabila kita akan membahas masalah hama, di mana sebagian besar filum arthropoda ini bertindak menjadi serangga hama. Di antara anggota filum arthropoda diketahui ada yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Sebaliknya juga diketahui pula berperan sebagai hama tanaman atau merugikan manusia dan hewan serta tumbuhan. Kelompok yang terakhir ini lebih dikenal sebagai ektoparasit atau pengganggu atau yang disebut dengan hama. Di dalam kelompok ektoparasit ini terdapat kelas insekta atau disebut dengan serangga dan kelas arachnida atau yang disebut dengan tungau. Kelas insekta yang penting diketahui bagi dunia pengendalian hama itu merupakan dari beberapa ordo, baik ordo Dictyoptera atau Blattodea atau yang disebut dengan lipas, kemudian ordo Diptera, ini ada lalat dan nyamuk, serta ordo Hymenoptera dari bagian semut ataupun tawon. Di sini untuk pengenalan arthropoda, di mana yang sudah kalian ketahui sendiri bahwasannya serangga ini ada beberapa makhluk dengan spesies terbanyak di dunia, dengan total spesies makhluk hidup 12,5 juta dan mempunyai keragaman yang tinggi akan bentuk, habitat, dan bioekologi. Di sini terdapat beberapa kelompok dan jumlah spesies, di mana dari sebagian kelompok ini kelas insekta atau serangga itu terdapat jumlah spesies yang sudah diketahui terdapat 950.000 di dunia. Di sini arthropoda itu mempunyai ciri tubuh meliputi ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi pada tubuhnya. Ini sudah kalian pelajari sebelumnya di perkuliahan kita minggu kemarin, baik reproduksinya, klasifikasi, serta penggolongan dari arthropoda itu sendiri. Berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, arthropoda ini dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama adalah kelas krustasea, kemudian yang kedua adalah kelas arachnida, kemudian yang ketiga adalah kelas myriapoda, dan yang keempat adalah kelas insekta atau serangga. Dan ini merupakan bagian klasifikasi arthropoda yang terdiri dari 4 kelas. Ada krustasea, arachnida, myriapoda, dan insekta. Di sini ciri-ciri terdapat tubuh yang berbeda antara kelas satu dengan yang lain, sayap, antena, kaki, habitat, dan organ pernapasannya pun juga berbeda. Baik. Di sini juga dijelaskan bahwasannya serangga ini merupakan binatang yang paling banyak jumlah maupun jenisnya yang sudah kita uraikan pada minggu terdahulu. Kemudian habitatnya juga luas, baik di daratan maupun dataran rendah dan dataran tinggi, serta daerah yang bersuhu ekstrim pun juga serangga ini bisa berdiam dan bereproduksi baik suhu rendah maupun tinggi, serta di daerah perairan kita juga akan sering menemukan yang namanya serangga. Kemudian bentuk dan susunan tubuhnya juga unik, terdiri dari ruas-ruas yang memang dikelilingi
di baik bagian ruas maupun pada kaki serta golongan hewan yang lain. Kemudian bisa hidup soliter atau berkelompok. Ini juga keunikan yang dimiliki oleh serangga. Kemudian bersifat fitofagus atau memakan beberapa serangga yang lain. Ada yang memakan daging, ada yang memakan segala. Kemudian ada yang berguna dan tidak berguna serta mengganggu kehidupan manusia. Di sini manusia, serangga yang berguna ini kita contohkan paling banyak kita ketahui ada serangga penyerbu. Di antaranya mungkin sudah kalian tahu ada tabuhan, kemudian ada Lepidoptera atau kupu-kupu, serta serangga penghasil bahan berguna seperti madu. Ini tawon ya, kemudian sutra dari golongan ulat atau Lepidoptera, ada sirla, kemudian serangga Entomophagus yang memangsa serangga yang lain. Ada yang bersifat musuh alaminya dan juga ada sebagai parasitoid dari serangga tersebut. Kemudian terdapat serangga pembersih juga ada, kemudian serangga sebagai bahan makanan, ini paling banyak kita temukan di daerah kita masing-masing. Ada yang memakan belalang, juga ini berguna terhadap manusia. Kemudian serangga sebagai bahan penelitian ini juga sudah banyak. Kita sudah meneliti di sini untuk mengendalikan serangga atau hama, kemudian serangga sebagai bahan kesenian, bisa juga kita gunakan sebagai bahan untuk insektarium. Kemudian serangga yang merugikan ini tentunya akan kita bahas ke depannya, di mana serangga yang merugikan ini ada serangga hama, baik serangga hama pada tanaman, kemudian parasit pada ternak. Seperti contohnya apabila kita mempunyai kerbau, dan biasanya parasit yang banyak ditemukan itu adalah dari golongan Diptera atau lalat di sana yang memarasit kulit dari tubuh hewan ternak kita. Kemudian kalau serangga yang merugikan tanaman ini biasanya diartikan sebagai hama ya. Kemudian serangga vektor penyakit atau yang menyebabkan atau yang dapat menularkan beberapa penyakit pada manusia, kemudian pada ternak, kemudian pada tanaman. Ini juga paling banyak kita diskusikan. Kemudian yang bertindak sebagai vektor diantaranya apabila kalian melihat hama wereng, kemudian yang menyebabkan tumbro pada tanaman padi, ini serangga yang bertindak sebagai vektor penyakit. Kemudian serangga pengganggu atau disebut dengan parasit, ini juga banyak. Ini berdasarkan filum Arthropoda, di mana terdapat subfilum Trilobita, kemudian Mandibulata, Selicerata. Ini biasanya sudah tidak ada atau menjadi fosil. Kemudian yang Mandibulata di sini ada Crustacea atau udang-udangan, Diploda, Silopoda, kemudian Pauropoda, Simpila, Hexapoda atau yang disebut dengan Insecta. Jadi heksa ini banyak ya, poda ini adalah kaki yang banyak. Kemudian ini yang akan nantinya kita bahas ke depannya, subfilum dari Arthropoda yang bertindak sebagai baik serangga berguna, serangga yang bersifat yang menjadi hama dan sebagainya. Kemudian untuk subfilum Selicerata ini ada Pycnogonida, kemudian Sicosura, dan juga bertindak sebagai predator pada serangga yaitu arachnida atau disebut dengan laba-laba. Ini